percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu masih bekerja Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Oh, mujizat-Mu nyata dan selalu ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Shalom semua ya. Hari ini kita bakal lihat sama-sama dan baca sama-sama dari kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-27. Aku akan jelasin sedikit untuk secara keseluruhan 1 Tawarik 27 ini. Sebenarnya ini bertuliskan tentang Alkitab lagi mencatat daftar pemimpin, komandan pasukan, kepala suku, penasihat Raja Daud, dan lain-lainnya. Jadi ini lagi disensus lah istilahnya, nama-nama pemimpinnya siapa, komandan siapa, dan lain-lain.
Dan pasal ini juga bercerita tentang orang-orang yang menjalankan tanggung jawab mereka dengan setia. Semuanya memiliki peran berbeda, tetapi semuanya penting. Tanpa mereka, kerajaan Daud nggak akan bisa berjalan dengan baik. Dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-27 ini kita ngelihat nggak semuanya jadi raja. Nggak semuanya dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Balik lagi, tadi ada yang jadi komandan, ada yang jadi cuman pasukan, nggak cuman, tapi ada yang jadi pasukan suku, ada yang jadi penasehat raja. Mereka memiliki perannya masing-masing. Dan masalahnya yang sering kali muncul di kehidupan sekarang adalah kita suka membandingkan panggilan kita dengan orang lain. Kita kadang ingin posisi yang terlihat, ingin mungkin mendapatkan peran yang bisa diakui oleh orang-orang sekitar. Tetapi satu yang perlu diingat, Tuhan gak pernah memanggil kita untuk menjadi orang lain. Dia meminta kita setia pada bagian kita. Dia meminta kita untuk setia pada panggilan kita. Itu kenapa ketika Paulus nulis suratnya ke jemaat Roma, salah satu suratnya dibilang, karena sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Dan anggota tersebut mempunyai perannya masing-masing. Ada yang kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Jadi dari sini sebenarnya kita belajar, we don't need to compare our calling. Karena panggilan kita untuk setiap orang bisa beda-beda. Panggilan Tuhan untuk setiap kita, untuk setiap orang ini bisa beda-beda. Tujuannya bisa beda. Dan selain itu, kalau kita baca lebih dalam pasal ini, Daud ini sedang mengatur pasukan militernya secara bergiliran. Daud lagi mengatur pemimpin suku juga atas Israel, siapa aja. Daud lagi ngatur pengelola harta kerajaannya siapa, para nasihat kerajaannya siapa aja. Semuanya memiliki fungsi dan tugas yang jelas. Gak ada yang tumpang tindih, gak ada kebingungan saat mengerjakan tugasnya. Dan Daud memahami bahwa semakin besar visi Tuhan, maka semakin besar juga keteraturan dan kebutuhan yang dibutuhkan. Keteraturan bukan lawan dari urapan. Justru keteraturan adalah wadah bagi urapan. Mungkin seringkali kita mikir, oh kalau kita udah diurapi Tuhan, oh kalau kita udah diberkati Tuhan, ya udah biar Roh Kudus aja yang mengalir. Kita nggak perlu planning apa-apa, kita nggak perlu rencanain apa-apa. Nggak gitu. Karena kalau kita ngelihat di Alkitab, Allah kita adalah Allah yang teratur. Bahkan sejak hari penciptaan, kita bisa ngelihat ketika Tuhan menciptakan dari hari pertama, kedua, ketiga, hingga hari ketujuh. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. That's why Tuhan ciptain dulu lingkungannya, Tuhan ciptain dulu tempat tinggalnya, baru Tuhan ciptain makhluk hidupnya. Habis itu baru Tuhan ciptain binatang, tumbuhan, dan manusia, dan lain-lain. Tuhan gak menciptakan segala sesuatu secara acak. Kadang kita berpikir, yaudah yang penting berdoa, yang penting ada urapan. Namun Daud adalah contoh bahwa orang yang diurapi Tuhan tetap membangun sistem, tetap merencanakan sesuatu, tetap melakukan dan merencanakan yang terbaik. Daud gak berkata, udahlah Tuhan pasti urus semuanya. Enggak. Daud tetap membangun sistemnya. Jadi, mungkin kalau kita lagi berdoa juga tentang mungkin pertumbuhan dari bisnis kita atau pertumbuhan kerjaan kita atau mungkin pertumbuhan di dalam FC kita juga, jangan lupa untuk membangun sistem yang sehat juga. Jangan lupa plan setiap apapun yang ingin kita bangun juga. Tuhan bisa memberikan pertumbuhan, tetapi kita juga yang perlu mempersiapkan wadahnya. So, dari ini aku mau ajak kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa kami tahu bahwa urapan-Mu Tuhan gak lepas dari keteraturan, gak lepas dari rencana-rencana yang akan kami siapkan juga. Tapi terlebih dari itu, biar Engkau taruh apapun yang jadi kerinduan-Mu ke dalam setiap hati kami Tuhan, sehingga setiap apapun yang nanti kami lakukan, itu semua berasal dari hati-Mu. Jadi saat ini kami mau serahkan segala keinginan kami, segala kedagingan kami,
ke atas altarmu, biar setiap apapun itu yang terjadi adalah rencananya Tuhan. Engkau yang pimpin, Engkau yang beri hikmat Tuhan dalam kami juga menjalaninya, agar setiap apapun yang Engkau percayakan itu dapat dilipat gandakan berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Tawarikh 27. Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Hamizabat, anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikes orang Tekoa dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibhai, orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesebelas untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel, untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zihri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Ma'aha, untuk suku Lewi ialah Hasabia bin Kemuel, untuk keturunan Harun ialah Zadok, untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud, untuk suku Isahar ialah Omri bin Mihael, untuk suku Zebulon ialah Hismaya bin Obaja, untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel, untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia, untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya, untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zaharia, untuk suku Benyamin ialah Yasiel bin Abner, untuk suku Dan ialah Azarel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Esri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi, orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal-Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismael. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdia, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat, dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hachmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab.